Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo pada mata kuliah pembelajaran PKN MI. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini nanti materinya memang sedikit, namun per subbab materi itu nanti sangat banyak ya. Jadi silakan kalian perhatikan dengan baik. Untuk PPT nanti saya akan post di e-learningnya untuk bahan kalian berdiskusi. Oke, sebelum kita memasuki perkuliahan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lalu apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama itu adalah kedudukan Pancasila, tentunya sebagai dasar negara. Lalu yang kedua, implementasi dari Pancasila itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah fungsi Pancasila. Dan yang keempat adalah Pancasila sebagai pandangan hidup dan aktualisasi Pancasila sendiri. Kita langsung masuk ke subbab yang pertama ya. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari Pancasila. Nah, pengertian Pancasila ini sudah dijelaskan dari alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tertuang pada Memorandum DPR GR pada tanggal 9 Juni 1966. Nah, di mana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, Memorandum DPR GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan ketetapan nomor XX garis miring MPRS garis miring 1966. Jadi XX ini apa? 20 ya. Kalau X itu 10, kalau X-nya ada 2 berarti nomor 20. Yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara RI atau disebut juga dengan dasar falsafah negara atau juga biasa dikenal dengan ideologi negara, menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Jadi kalau misalnya ditanya pengertian Pancasila itu apa, lalu ketetapannya itu di mana disahkannya Pancasila sebagai ideologi negara, ini kalian bisa jawab di ketetapan nomor 20 MPRS 1966, juga di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, serta Memorandum DPR GR 9 Juni 1966. Selanjutnya adalah kedudukan Pancasila. Jadi ada 3 kedudukan Pancasila itu sendiri. Yang pertama sebagai ideologi bangsa yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Lalu sebagai dasar negara, ini pada ditetapkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 dan juga digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. Kita bahas satu persatu ya. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu ada 4 poin. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila menjadi sumber tertib hukum di Indonesia. Semua hukum merujuk pada Pancasila. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. Jadi ada 4 alinea pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang hal itu merupakan penjabaran dari Pancasila. Jadi misalnya kita buat PPT ada poin-poin, nah penjabarannya itu ialah
ya alinea undang-undang. Kalau poin-poinnya itu adalah poin-poin pada Pancasila. Pancasila kan ada 5 poin. Nah, penjabarannya itu ada pada pembukaan undang-undang dan ke bawah-ke-bawahnya itu hukum di Indonesia. Karena kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara. Jadi semuanya mengacu kepada Pancasila. Lalu yang ketiga adalah mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik itu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Lalu yang keempat, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara termasuk penyelenggara partai. Itu ya untuk kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya adalah implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi setelah Pancasila itu sebagai dasar negara, lalu implementasinya apa? Yang pertama adalah pengakuan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua adalah implementasinya untuk pembagian dan pembatasan kekuasaan. Lalu yang ketiga, penghormatan dan penegakan hukum. Dan yang keempat, penghormatan dan pelaksanaan keputusan kekuasaan hakim yang bebas dan merdeka. Jadi, dengan menggunakan implementasi Pancasila sebagai dasar negara, hal ini bisa digunakan sebagai perlindungan terhadap HAM karena butir-butir Pancasila itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ adalah penegasan HAM-nya. Jadi tidak ada yang bisa melanggar HAM karena keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya perbudakan. Makanya kalau ada kasus masih adanya perbudakan itu akan dihukum ya, karena jelas pada Pancasila itu sangat mendukung penegakan dari HAM seperti itu. Lalu selanjutnya adalah fungsi Pancasila. Nah, di sini sebenarnya poin-poinnya itu hanya pedoman hidup, Pancasila sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber hukum dan cita-cita bangsa. Namun karena ini PPT untuk nanti kalian belajar, jadi penjabarannya juga saya cantumkan di sini juga. Jadi untuk sebuah PPT ini sebenarnya tidak terlalu bagus ya, karena PPT itu kan PowerPoint, jadi hanya bagusnya jika kita masukkan poin-poin saja. Karena ini sebagai sumber belajar untuk materi kalian belajar untuk UTS, jadi saya cantumkan semuanya di sini. Oke, yang pertama sebagai pedoman hidup. Nah, di sini Pancasila itu berperan sebagai dasar dari setiap pandangan hidup di Indonesia. Nah, Pancasila ini harus menjadi pedoman dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya, Pancasila harus menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Nah, Pancasila merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Jadi semua organisasi yang ada di negara Indonesia hendaknya menganut nilai-nilai Pancasila. Jadi tidak ada yang organisasi yang melakukan kekerasan atau semena-mena. Mereka semua harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang 5 butir itu, dan penjabarannya ada pada alinea pembukaan di Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga menjadi kepribadian bangsa. Nah, kenapa ini sangat penting? Bahwa Pancasila bisa menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Jadi dengan adanya pendidikan kewarganegaraan diharapkan peserta didik itu memiliki nilai-nilai Pancasila di dalam dirinya. Jadi ketika dia nantinya kerja di luar negeri atau di mana, mereka bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam dirinya. Misalnya tetap ramah kepada semua orang, tidak rasis, tetap menghargai
seseorang, bukan dari looknya ya, bukan dari misalnya dia berkulit hitam atau berkulit putih. Jadi kita itu memiliki kepribadian Pancasila yang akan mengharumkan nama kita sendiri. Jadi misalnya nanti kita akan terkenal, misalnya orang Indonesia itu ramah, orang Indonesia itu sopan dan santun dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah Pancasila sebagai sumber hukum. Nah, Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Atau dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi peraturan-peraturan perundang-undangan maupun turunan-turunan peraturan itu harus tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan yang kelima adalah Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang esa, punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu solid, selalu bermusyawarah, dan juga munculnya keadilan sosial. Jadi, Tuhan yang esa itu artinya setiap warga negara Indonesia itu memiliki kepercayaan. Jadi tidak harus dia Islam, tidak harus dia semuanya Kristiani. Jadi ketuhanan yang esa artinya setiap pribadi memiliki Tuhan yang esa, yang satu, yang dia anggap Tuhannya, kepercayaannya masing-masing, dan kita harus menghargai itu. Jadi tidak boleh memaksakan orang untuk masuk ke agama seseorang ataupun sebaliknya, seperti itu. Intinya adalah toleransi. Dan selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup itu memiliki poin-poin. Yang pertama adalah kekokohan dan tujuan. Artinya, setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai memerlukan suatu pandangan hidup. Yang kedua, untuk pemecahan masalah. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapi dan menentukan cara bagaimana memecahkan persoalan tersebut. Lalu pandangan hidup ini sendiri digunakan untuk pembangunan diri. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam gerakan masyarakat yang makin maju dan akan membangun dirinya. Sedangkan isi pandangan hidup itu sendiri yang pertama adalah konsep dasar. Dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar ialah pemikiran-pemikiran yang di dalamnya terkandung gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik dan dicita-citakan suatu bangsa. Lalu isi dari konsep dasar itu sendiri yaitu pemikiran dan gagasan. Dan selanjutnya aktualisasinya yaitu kristalisasi dan nilai. Yaitu pandangan hidup adalah kristalisasi nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Lalu setelah kita mengetahui Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar hukum, bagaimana cara aktualisasi Pancasila? Jadi cara aktualisasi Pancasila ini terbagi menjadi dua, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan aktualisasi Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif adalah bahwa pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Sedangkan aktualisasi subjektif adalah pelaksanaannya dalam sikap pribadi perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang yang ada di Indonesia, khususnya warga negara Indonesia. Jadi itulah tadi aktualisasi Pancasila dan materi kita kali ini.
Jika ada pertanyaan, silakan kalian chat pada forum diskusi. Bagi teman-teman yang lainnya yang bisa menjawab, silakan dijawab. Diharapkan mahasiswa aktif untuk berdiskusi karena diskusi ini masuk pada salah satu penilaian kita, yaitu penilaian keaktifan. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Cukup sekian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.